jumpa lagi ya di 081230411771. Boleh melalui jalur telepon, SMS maupun WA. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, Ibu. Halo, selamat pagi. Ya, oke, tampaknya nih terputus. Ya, kita lanjut lagi terkait dengan filing secara online tadi ya. Oke. Jadi untuk masyarakat ini sebenarnya dengan adanya ini lebih dimudahkan ya. Lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat. Yang jelas tidak mengeluarkan biaya, hanya cukup biaya internet aja untuk kuotanya. Dan jangan lupa untuk password FE-nya harus diingat ya Pak ya. Paspor DJP online sama FE-nya. DPC online dan juga DJP password online untuk FE-nya. Oke, tampaknya ini ada yang bergabung lagi. Saya angkat dulu. Halo, selamat pagi. Iya. Ya. Oke, di kawasan mana Mbak Mary? Ya. Oke, berangkat. Oke, silakan. Ya, silakan Mbak Nari, ada yang ditanyakan? Ya. Halo. Ya, gimana Mbak pertanyaannya? Monggo deh. Iya, monggo Mbak, pertanyaannya seperti apa? Oke. Oke, begitu saja. Oke, terima kasih untuk yang ada di kawasan Nangkep sana ya, yang sudah bergabung di kesempatan hari ini. Ya, ini terkait dengan saat dia melaporkan SPT tahun secara online, ini sulit sekali ini untuk diakses. Ini gimana ini Pak Arun? Terima kasih Mbak Asti. Terima kasih dari Mbak Neri di Ngerengket. Itu sudah berusaha untuk membuka DJP online, tetapi kok sulit banget. Dibuka dari pagi hingga sore, sulit dari sore hingga malam, dari malam hingga pagi subuh tadi gitu ya. Yang saya dengar gitu ya. Nah, berarti 24 jam sulit gitu kira-kira ya. Tapi sebelumnya Mbak, ini saya belum konspirasi dengan Mbak Asti ini ya. Saya ingin bertanya dulu kepada Mbak Asti. Mbak Asti sudah lapor SPT? Sudah. Mbak Asti lapor SPT pakai apa? Saya pakai online Pak. Pakai online, berarti pakai e-filing Mbak ya? Iya. Sulit nggak Mbak jaringannya untuk masuk itu? Saya lapor di bulan Januari kayaknya. Di bulan Januari? Iya, di bulan Januari. Wah, perlu diberi apresiasi yang luar biasa ini dari Januari. Hadiahnya ikut saya aja nanti ya. Nanti didenda di kantor wajib ya. Terus saya ingin bertanya lagi Mbak, tadi waktu di Januari tadi sulit nggak Mbak ya? Waktu itu ada beberapa kali buka akses, tapi enggak terlalu sulit. Enggak terlalu sulit. Enggak sampai 1 hari gitu Pak. Apalagi sampai 24 jam ya? Enggak sampai sih Pak. Dan jangan juga sampai 2 kali puasa 2 kali lebaran juga ya. Iya Mbak Neri, terima kasih. Jadi apabila Mbak Neri ini melakukan akses tetapi sulit, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Karena saya melakukan akses ini, saya juga lapor secara e-filing. Saya di pertengahan bulan Februari Mbak itu. Duluan saya Pak ya? Iya, saya kalah itu Mbak. Tapi saya kok itu akses juga langsung masuk Mbak. Jadi langsung masuk, nggak ada kesulitan, nggak ada apa-apa. Kemudian beberapa wajib pajak kemarin itu minta panduan di kantor, dan kami juga memandu, karena di kantor juga kami sediakan semacam asistensi Mbak ya. Asistensi itu juga tidak ada kesulitan. Jadi justru kesulitan itu terjadi pada saat
istilahnya apa namanya? Mengisi. Pengisian token itu loh, permintaan token. Permintaan. Itu kok lama nggak dibales-bales, dan emailnya katanya menggunakan email apa, menggunakan email Google dan itu kok lama sekali lah. Nah, coba dengan email yang lain ada apa enggak, nanti dicoba dengan menggunakan yang lain, atau juga menggunakan, ada pilihan dengan menggunakan email dan menggunakan SMS kan Iya. itu. Kemudian dipilih dengan SMS itu dengan hitungan detik saja itu langsung masuk juga itu. Nah, jadi kesulitannya lebih pada kesulitan untuk apa namanya, Akhir. apa mas namanya? Pelaporan submit SPT-nya. Iya, di situ aja. Kalau untuk membuka aksesnya tidak gitu ya sepertinya. Jadi yang perlu diperhatikan Mbak Neri tadi, yang pertama mungkin, mohon maaf ini mungkin perangkatnya. Kalau menggunakan komputer, Tadi sinyalnya juga nggak susah juga ya. satu Iya, perangkatnya. mati telepon, Ya. mati telepon tadi. Pertama perangkatnya, yang pertama perangkatnya hidup atau mati Mbak ya. Ya, terus yang kedua pulsanya habis, ini juga perlu diperhatikan, jangan-jangan nggak ada pulsa sehingga nggak ada datanya, paketannya habis tadi itu. Kemudian yang ketiga menggunakan apa ya istilahnya, HP Android yang sudah jadul-jadul lah kira-kira ya. Kalau sudah jadul itu kan aksesnya kan lemot ya Pak itu, ya itu yang seperti itu memang lama sekali, beda dengan yang apa yang baru-baru sekarang ini yang memiliki RAM-nya itu 4, 3 kan itu. Nah itu kalau RAM-nya masih 2 atau mungkin di bawah 2 itu mungkin kan agak kesulitan, ya mungkin saja. Tapi pada intinya itu kalau ada kesulitan, itu kesulitan itu yang pertama itu perlu dicek itu adalah dari sisi sinyalnya, datanya ada apa tidak. Kalau data ada, sinyalnya bagus apa tidak kan itu. Kemudian dari sisi perangkatnya, perangkatan yang relatif terkini apa tidak kan itu. Nah, karena pada umumnya kok ya saya belum pernah mendapat keluhan yang sangat berarti sih Mbak kali ini. Ya jadi mudah-mudahan kalau dicoba lagi bisa jadi ya. Mungkin pernah juga terjadi beberapa waktu yang lalu itu karena sedang ada maintenance ya, maintenance itu memang pas seharian itu, jangan-jangan pas seharian itu kira-kira kejenisnya itu memang ada pemberitahuan dari pusat, dari Direktorat Jenderal Pajak Pusat Jakarta itu pas ada semacam maintenance aplikasi, sehingga tapi biasanya hari Sabtu itu biasanya hari Sabtu. Kebetulan Mbak Neri pas hari itu bisa jadi ya itu. Ya, dan mungkin kalau dulu saya biasanya laporannya ini di jam-jam yang enggak produktif sih Pak, maksudnya di selepas maghrib gitu, itu biasanya trafiknya agak ini. Kalau saya nggak berani minum ini lagi Mbak, karena udah 24 jam tadi Mbak. Oh, gitu ya, Iya. benar. Oh ya, sudah 24 jam. Iya, sudah sampai subuh Mbak tadi ini. Baiklah, oke Pak Arun, Pak Abdul Aziz, ini tanpa terasa kebersamaan kita di kesempatan hari ini harus berakhir. Ya, obrolan kita yang luar biasa hari ini tentunya. Oke, tapi sebelum saya menutup perjumpaan kita di kesempatan hari ini, mungkin dari Pak Abdul Aziz sendiri, Bapak mungkin bisa menyampaikan sesuatu terkait dengan pertemuan kita hari ini. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Ya. Jadi apa namanya, untuk pelaporan SPT itu sudah dibuka cara-cara atau yang media yang mudah itu, pergunakan dengan baik, pergunakan, itulah sudah disediakan. Apalagi di musim pandemi ini kan kita nggak boleh berkumpul, harus apa namanya, nggak, kalau dari dulu kan ketika lapor secara manual itu kan berbondong-bondong datang ke KPP atau ke itu. Nah sekarang kan hindari, kami juga melakukan pembatasan untuk wajib pajak yang lapor secara langsung, jadi kita ada nomor antrian. Nah kalau saya sarankan sih, pergunakanlah pelaporan melalui online itu, melalui e-filing. Itu jauh lebih murah, lebih mudah, dan lebih cepat. Dan satu lagi, segera laporkan SPT-nya hari ini, karena lebih awal lebih nyaman. Cukup sekian. Oke, ya. Dari Pak Arun sendiri, Bapak monggo menambahkan dari kesempatan kita di kesempatan hari ini, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Asti. Buat wajib pajak di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya, perlu diberikan informasi bahwa dalam rangka memberikan kemudahan layanan perpajakan pada kondisi pandemi ini dan mengurangi atau menghindari kontak langsung antara wajib pajak dan petugas pajak, maka pada prinsipnya itu
kami dari KP2KP maupun dari KPP Pratama Pare ini tetap siap melayani kebutuhan dari para wajib pajak. Namun karena dalam kondisi yang demikian maka perlu dilakukan pembatasan, yaitu antara lain pembatasan dengan jumlah antrian. Jadi jumlah antrian itu kami atur per waktu, per jam itu dengan sekian-sekian itu sehingga tidak terjadi kerumunan. Jadi kita tetap diminta untuk melakukan bukan lagi 3M Mbak sekarang ya, tapi 5M sekarang ya. Ya 5M. Kemudian yang kedua, wajib pajak itu dihimbau untuk melakukan pelaporan SPT tahunan itu secara online. Secara online di sini bisa menggunakan secara e-filing, secara e-form ataupun secara e-SPT. Kemudian jika wajib pajak masih lapor secara manual dan yakin sudah melakukan isian dengan benar, karena tahun-tahun sebelumnya juga dilaporkan secara manual, jika ingin pindah ke e-filing bisa silahkan saja, tetapi terlebih dahulu harus mengurus permohonan e-fin dulu. Karena e-fin ini dibutuhkan untuk melakukan registrasi sehingga punya akses di DJP online atau di www.dipajak.go.id. Kemudian jika karena masih ingin manual saja tidak perlu dengan e-filing karena sebelumnya juga masih manual, untuk menghindari kontak langsung dengan petugas dengan meminimalisir terjadinya kerumunan juga, maka hendaknya cukup diposkan saja. Diposkan dengan alamat di KPP Pratama Pare, Jalan Hasanuddin nomor 16 Kediri. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan pengisian SPT itu bisa diperoleh secara daring Mbak, secara online itu di https://2 biolinky, jadi BIOLINKY.co/p pajakpare655. Nanti ada menu pelaporan SPT tahunan nanti di situ. Tapi untuk lebih mudah daripada menghafalkan yang demikian, cukup di Google aja nanti diketikkan Pajakpare 655 itu aja sudah muncul Mbak. Itu sudah muncul yang nomor pertama sekali itu. Demikian yang dapat saya sampaikan Mbak kepada wajib pajak, mumpung sekarang masih kurang 3 minggu lagi ya sampai dengan 31 Maret. Ayo kalau bisa hari ini kenapa harus nanti itu. Betul sekali. Dan juga sekaligus ini saya mau minta tolong kepada Pak Harun dan juga Pak Abdul Aziz ini terkait yang sudah bergabung di kesempatan hari ini dan berhak mendapatkan merchandise persembahan dari KP2KP Nganjuk. Ini tadi ada Pak Rashid ya yang ada di kawasan Warujayeng, ada juga Mbak Pak Radit ya. Radit, ya. Iya. Oke. Pak Radit di kawasan Warujayeng, ada Mbak Manda di kawasan Mangundigaran, ada juga Mbak Sumarni Ibu Sumarni di kawasan Gondang, kemudian ada Mbak Nari ya di kawasan Mangkat. Monggo Bapak memilih dulu dari. Untuk pertama saya memilih yang pertama itu perlu mendapatkan penghargaan deh Mbak ya. Jadi yang pertama saya juga memilih Pak Radit tentunya di sini. Ini untuk memperoleh merchandise menarik dari KP2KP. Ya. Kemudian yang nomor 2 kami serahkan kepada Pak Abdul Aziz. Yang nomor 2 saya pilih Bu Sumarni karena masih ya secara pertanyaan dia bagus. Ya biar semangat juga. Ya biar semangat dan setelah pandemi selesai usaha lagi, lapor lagi, bayar lagi, lapor lagi nah. Biar nanti laris juga nasib. Ya semoga nasib besalnya juga laris. Terima kasih kepada Pak Harun, terima kasih juga kepada Abdul Aziz ini atas. Kurang satu apa enggak? Oh iya, kurang satu ya Pak ya. Iya. Oh iya, monggo silakan. Kurang satu karena Mbak Asti lupa, jadi yang memilih adalah Mbak Asti saja. Baik, saya memilih Mbak Manda ya dari kawasan Mangundigaran. Oke, ya. Oke. Ya, biar juga semangat nanti ya untuk melaporkan ketahunannya ya. Meskipun hilang masih peduli ini Mbak ya. Masih peduli ya. Biar nanti bisa ngurus lagi ya. Oke, terima kasih. Biar nggak takut juga Pak nanti disangkanya ketika hilang nanti dihukum sama KP2KP Nganjuk. Kan ini kan enggak, kita dikasih hadiah ya. Masa dikasih hadiah. Kita ramah-ramah kok Mbak di. Boleh Mbak, kalau ke sana nanti bisa langsung, saya kemarin sudah menanya ini, saya mau minta hadiah, boleh juga. Oke, silakan ya. Sekaligus nanti laporan SPT tahunan. Laporan SPT tahunan. Baik, terima kasih Pak Harun, terima kasih Pak Abdul Aziz atas kehadirannya berada di studio Ersal FM di kesempatan hari ini. Semoga saja apa yang kita hadirkan di edisi hari
bisa menjadi inspirasi untuk Anda semuanya menjalani berbagai aktivitas. Silakan ketemu lagi nanti di sesi bertemu selanjutnya. Saya Alfi, pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.